Seperti yang kita tahu sekarang bahwa Nvidia menjadi perusahaan paling bernilai kedua di dunia. Dan kabar terbaru yang kita dapat sekarang bahwa Apple menggandeng ChatGPT OpenAI untuk meningkatkan Siri dalam sistem operasinya. Bagi kalian yang belum tahu, Siri adalah sistem operasi pintar yang dikembangkan oleh Apple, yang memungkinkan penggunanya menggunakan suara untuk mengirim sebuah pesan, jadwal pertemuan, melakukan panggilan telepon, dan juga beberapa keahlian lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai AI atau kecerdasan buatan. Bagaimana AI membentuk masa depan dan apa saja tantangannya. Kita akan bahas satu persatu dalam video kali ini. Kita masuk ke chapter yang pertama, yaitu apa itu AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, berpikir, dan juga memecahkan sebuah masalah. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Namun, konsep AI ini sudah ada sejak lama dalam fiksi ilmiah. Dan AI dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Narrow AI, General AI, dan juga Super Intelligent AI. Narrow AI adalah AI yang dirancang untuk melakukan tugas yang spesifik, seperti pengenalan wajah dan juga pemrosesan bahasa secara alami. Selanjutnya, General AI adalah teknologi yang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. Sementara Super Intelligent AI adalah spekulasi yang dapat memperkirakan teknologi ini akan melampaui kecerdasan manusia dalam semua aspek. AI sendiri bekerja berdasarkan algoritma dan juga data, yaitu dengan menggunakan machine learning, dan dapat mempelajari pola dari data yang diberikan, dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang diberikan tersebut. Salah satu teknik yang populer adalah deep learning, yang melibatkan jaringan saraf tiruan untuk meniru cara kerja otak manusia. Contoh AI yang sudah kita lihat sehari-hari yaitu seperti asisten Siri dan juga Alexa, dan juga kendaraan otonom seperti Tesla. Dan sekarang pertanyaannya, apakah teknologi ini akan menguasai masa depan? Hari ini kita sudah melihat dampak besar dari AI dalam berbagai industri, dan kemungkinan potensinya untuk menguasai sebagian besar industri pada masa depan itu sangat-sangat besar. Dan beberapa industri yang akan dikuasai oleh AI pada masa depan yaitu yang pertama dalam industri kesehatan. Kemungkinan besar masa depan nanti AI dapat mendiagnosa penyakit dengan lebih cepat dan juga lebih tepat dibandingkan dengan manusia. Dan AI juga bisa digunakan dalam pengembangan obat dan dapat mempercepat proses yang biasanya memakan waktu yang bertahun-tahun. Selanjutnya di sektor transportasi. AI memiliki peran besar dalam pengembangan kendaraan otonom. Mobil yang bisa mengemudi sendiri tidak hanya mempermudah kita dalam berpergian, tetapi juga meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dengan kemampuan untuk memproses data dalam waktu nyata dan membuat keputusan yang lebih cepat dan juga lebih tepat daripada manusia. Hal ini dapat memungkinkan kendaraan otonom ini dapat mengurangi angka kecelakaan pada jalan raya. Dan hal inilah yang kita lihat sekarang dengan adanya mobil Tesla yang mengembangkan teknologi ini. Dan kemungkinan besar kedepannya bukan hanya Tesla, tetapi ada beberapa produsen mobil otonom lainnya yang mengembangkan teknologi ini. Yang ketiga yaitu pada industri manufaktur. Industri manufaktur juga mengalami pengembangan berkat adanya teknologi AI. Robot-robot yang dilengkapi dengan teknologi ini dapat melakukan tugas-tugas produksi yang lebih efisien dan juga lebih tinggi. Selain itu, AI dapat membantu dalam pemeliharaan prediktif, meminimalkan downtime mesin dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan sendiri pasti mengalami perkembangan berkat teknologi ini. AI dapat memberikan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, mempercepat sebuah penilaian, dan menyediakan akses pendidikan bagi yang kurang terlayani. Dengan adanya AI ini di masa depan nanti, pengalaman belajar akan lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu pada sektor keuangan. Sektor keuangan akan juga mengalami perubahan berkat adanya teknologi ini. Dari analisis data keuangan sampai mendeteksi sebuah penipuan. Dan kemungkinan akan memberikan beberapa data rekomendasi investasi berdasarkan analisis data besar. Walaupun ujung-ujungnya kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah analisis ini sudah betul dengan apa yang kita mau. Tapi di samping kemudahan yang diberikan, perlu untuk mengetahui dampak negatif dari penggunaan teknologi ini. Kita akan masuk pada chapter 3 yaitu apa dampak negatif dari AI. Dampak negatif yang pertama yaitu masalah bias algoritma. AI sendiri belajar berdasarkan data yang diberikan. Dan jika data yang diberikan tersebut mengandung bias, maka AI tersebut akan memperkuat bias itu. Hal ini tentu akan menimbulkan diskriminasi dalam berbagai aplikasi, seperti rekrutmen kerja, pemberian pinjaman, dan sistem peradilan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah representatif dan juga bebas dari bias, karena AI sendiri memberikan output dari data yang sudah kita berikan sebelumnya.
Yang kedua yaitu dari segi privasi. AI selalu memerlukan data yang sangat besar untuk berfungsi dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan juga keamanan data pribadi. Misalnya dengan teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk pengawasan massal tanpa persetujuan suatu individu. Olehnya itu di sini pentingnya pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang melindungi data privasi individu dan juga penyalahgunaan atas data-data tersebut. Contohnya itu seperti ini. Sekarang saya sedang bersama Raffi Ahmad. Viral banget nih, Vi. Katanya baru buka bisnis lampu bola LED jumbo 60 watt, kamu jual harga 2000-an. Apa benar? Iya, bener banget. Jadi agar masyarakat Indonesia nggak perlu lagi beli lampu mahal. Banyak kelompok tertentu yang memanfaatkan teknologi ini dengan mengambil wajah atau suara dari tokoh terkenal dengan kepentingan pribadi mereka. Contohnya itu dengan mempromosikan suatu produk dari wajah atau suara dari tokoh terkenal. Keamanan ini seharusnya menjadi isu utama karena dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Seperti tadi, yaitu pemalsuan konten palsu yang sulit dibedakan dengan yang aslinya. Deepfake misalnya, yaitu teknologi AI yang dapat membuat video palsu yang sangat realistis dengan yang aslinya. Dan teknologi ini kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan tujuan yang tidak baik, seperti penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi orang tersebut. Selain itu, otomatisasi dari penggunaan teknologi AI ini dapat menyebabkan sebuah pengangguran. Ada beberapa pekerjaan yang digantikan oleh teknologi atau mesin yang dilengkapi dengan teknologi AI, terutama pekerjaan yang bersifat rutin dan juga repetitif. Hal ini tentu meningkatkan tantangan baru bagi angkatan kerja, yaitu untuk beradaptasi dan juga memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan atau relevan dengan teknologi AI saat ini. Yang terakhir yaitu kekhawatiran akan kontrol atas AI. Jika AI sudah mencapai titik kecerdasan yang sudah sangat-sangat tinggi, ada kemungkinan kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dan memahami keputusan yang dibuat oleh teknologi ini. Dan tentu kembali lagi dengan adanya dampak negatif ini, pemerintah seharusnya membuat regulasi atas teknologi ini supaya tidak dapat digunakan untuk kepentingan buruk dan dapat merugikan beberapa pihak. Selanjutnya kita masuk ke chapter 4 yaitu dampak positif dari teknologi AI. Meskipun ya ada tantangan dan resiko dari teknologi ini, tapi AI juga dapat membawa dampak positif yang signifikan. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi. AI dapat mengotomatiskan beberapa pekerjaan yang membosankan dan juga repetitif, sehingga kita sendiri dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan juga meningkatkan nilai tambah. Misalnya dalam industri manufaktur, robot AI dapat melakukan tugas produksi dengan kecepatan dan juga presisi yang tinggi, sehingga kita sebagai manusia dapat lebih fokus pada peningkatan inovasi dan juga memikirkan sebuah produk. Dampak positif yang kedua yaitu AI dapat mengambil keputusan yang cepat dan juga lebih efektif. AI dapat memberikan informasi dan juga wawasan berdasarkan fakta. Hal ini tentu sangat berguna dalam sektor kesehatan, di mana AI dapat membantu dokter dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Teknologi AI juga dapat membuka pintu inovasi baru yang sebelumnya tidak ada, yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Hal ini dapat mempercepat penemuan obat baru dan juga solusi dari masalah sebuah lingkungan. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, AI dapat menyediakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Dengan analisis data, AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran pada setiap siswa. Selain itu, AI juga dapat berkontribusi dalam masalah global, seperti perubahan iklim dan juga ketahanan pangan. Memprediksi cuaca yang ekstrim, mengoptimalkan penggunaan energi, atau meningkatkan hasil panen dengan memantau kondisi tanaman secara real time. Dengan semua potensi ini, AI dapat membantu kita meningkatkan potensi dalam kualitas hidup. Namun, kita semua harus memastikan bahwa penggunaan teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Mungkin itu dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang memiliki judul atau topik yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan semoga mimpi kalian tercapai.